So, jadi ada yang akad antar peserta. Antar peserta itu mereka berakad atau berkontrak. Ini kayak arisan gitu ya, bukan arisan. Kayak iuran RT tadi kan. Kalau ada kita ngasih iuran 10.000 lah berapa ke ketua RT, kalau ada yang sakit nanti diambil uangnya dari situ kan. Kalau ada yang meninggal nanti diambil, lumayan membantu buat keluarganya kayak gitu. So itu adalah iuran yang sifatnya donasi kan. Jadi kita itu sebagai warga berdonasi untuk nanti manfaatnya buat sesama warga. Pak RT tugasnya apa? Pak RT tugasnya ya sebagai operator aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi di antara para peserta itu mereka berakad. Akad tolong menolong tadi ya. Nah kemudian antar peserta dengan pengelola, which is Pak RT tadi, itu juga ada akad. Tapi akadnya komersial ini. Karena kata dalam konteks perusahaan asuransi, gue kan mau cari bisnis, bukan mau bantu hidup lu. Kita mau bisnis gitu. So jadi ada akad yang sifatnya tolong menolong di antara sesama. Nah, akad tolong menolong ini ada dua istilah, teman-teman. Ada istilahnya tabarru, ada istilahnya tanahud. Ini untuk kalau orang asuransi nih, ini simply kita bilang ini akad untuk insurance benefit. Kalau ini akad untuk living benefit, simpelnya kayak gitu. Untuk death benefit lah, disability benefit atau health, apapun life risk itu akadnya adalah tabarru. Tapi untuk manfaat jatuh tempo, manfaat pensiun itu tanahud. Sederhananya gitu. Kenapa istilahnya beda? Ya ini dua-duanya sebenarnya donasi ya. Secara filosofis ini adalah donasi. Ada orang yang berdonasi lewat jalur ini, ada orang yang berdonasi lewat jalur ini. Kalau artinya gini, kalau sini saya iuran, saya donasi untuk membantu sesama jika meninggal. Kurang lebih gitu ya kalau yang ini. Kalau yang ini, saya berdonasi, I expect nothing, kecuali memang buat kebaikan. Suatu saat ada yang pensiun, maka saya bisa kontribut ke dia. Filosofinya begitu tuh. Dua dana ini dikolek lah dalam sebuah pool of fund. Jadilah tabarru fund, jadilah tanahud fund. Ini orang valuasi atau orang valuasi yang ngitung ya, gimana perkembangan kedua jenis dana ini. Kenapa kita harus repot-repot ngelola dana mereka? Karena dengan antara mereka berdua, mereka kan nggak mungkin manage duit ini kan, maka mau nggak mau mereka appoint perusahaan asuransi untuk kelola ini dua duit ini. Kata perusahaan asuransi, what's in it for me? Kalau gue kelola dana lu, gue dapat apa? Dalam pengelolaan ini ada pengelolaan risiko, ada pengelolaan investasinya. Jadi misalnya tadi tuh, kalau ada yang meninggal, gue bayarin gitu ya. Terus untuk reasuransinya gue juga aturin kayak gitu kan. So jadi ada jasa pengelolaan risiko asuransinya. Nah ini jasanya disebutnya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu artinya management fee. I manage your money so I get fee. Bahasa Arabnya wakalah bil ujroh. Bahasa sehari-hari kita ya ini management fee lah gitu. Because I manage something for you, then I get fee from that. Kalau yang ini gimana? Sama juga. Gue manage duit lu, kemudian gue kembangkan, taruh di sukuk, taruh di reksadana, taruh di equity dan sebagainya, taruh di bonds, kalau di bonds enggak ya, kalau ini karena syariah. Taruh di sukuk, taruh di reksadana syariah, taruh di equity syariah, taruh di deposito syariah. So I work for you, sama juga akadnya wakalah bil ujroh juga. So, kita dapat management fee. Atau kalau lebih dalam ada mudharabah, ada mudharabah musyarakah. So basically ini tipe-tipe akad yang berbeda. Tapi simpelnya sih simply speaking mendingan wakalah bil ujroh. So gua nggak perlu pusing kalau atas jasa ini gua dapat fee gitu aja. So jadi mengelola dua ini kita dapat fee.